Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 2 kelompok 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam Eskom MP. Saya Irfan Hidayat dengan NIM 22381091092. Nama saya Sulaiha Anissa Uljannah 091086. Saya Ufidatul Imamah dengan NIM 22381092005. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip manajemen kepemimpinan Islam. Prinsip adalah bagaikan pondasi bagi sebuah bangunan. Jika pondasi sebuah bangunan itu baik dan kokoh, maka bangunannya pun akan menjadi sebuah bangunan yang kuat dan kokoh pula. Setiap sebuah lembaga pendidikan Islam ataupun yang umum pasti memiliki atau menghadapi berbagai macam problema yang dapat diatasi dengan mudah. Dan ada pula yang tidak bisa dihadapi dengan mudah. Hingga banyak kita jumpai sekolah-sekolah yang berbasis Islam ditutup atau sekolahnya masih saja dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, yang dimaksud dengan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat adalah hendaknya masing-masing individu memerhatikan amal-amal soleh yang diperbuat untuk menghadapi hari kiamat. Ayat ini memberi pesan kepada orang-orang yang beriman untuk memikirkan masa depan. Dalam bahasa manajemen, pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep yang jelas dan sistematis ini disebut perencanaan atau planning. Perencanaan ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengarah bagi kegiatan, target-target, dan hasil-hasilnya di masa depan sehingga apapun kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib. Prinsip adalah asas, dasar, atau kaidah, yaitu pernyataan kebenaran fundamental yang menjadi pokok dasar berpikir atau melakukan kegiatan. Jadi, prinsip-prinsip manajemen adalah asas atau dasar ataupun kaidah yang merupakan pernyataan atau kebenaran fundamental yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas memimpin suatu usaha kerjasama untuk mencapai suatu keseimbangan yang setinggi-tingginya dalam proses pencapaian tujuan. Manajemen pendidikan Islam mengandung berbagai prinsip umum yang fleksibel, sehingga bisa sejalan dengan kemajuan dan perkembangan yang baik. Banyak para pakar pendidikan Islam yang berbeda pendapat mengenai apa saja prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Amayulis berpendapat bahwa prinsip manajemen pendidikan Islam ada 8, yaitu ikhlas, jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis, dan fleksibel. Sedangkan menurut Langgulung berpendapat bahwa prinsip manajemen pendidikan Islam ada 7, yaitu iman, akhlak, keadilan, persamaan, musyawarah, pembagian tugas dan kerja, berpegangan pada fungsi manajemen, pergaulan, dan keikhlasan. Pertama, ikhlas. Sebagai mengelola sekolah pada hakikatnya adalah sebuah kepercayaan dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam aplikasinya kita menghadapi beban tugas yang tidak sesuai dengan materi yang diperoleh. Jika mengacu pada prinsip materialitis, kita akan sering membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita peroleh, sehingga sering terjadi ketidakoptimalan saat menjalankan tugas. Dalam hal ini, prinsip keikhlasan adalah sebuah prinsip yang akan mendorong kita untuk berbuat yang terbaik meskipun yang kita peroleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang kita dapatkan. Sebab kita yakin
bahwa apa yang kita lakukan semata-mata sebagai wujud ibadah dan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah jujur. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah jujur. Sifat ini menjadi salah satu identitas Nabi Muhammad yang menjadikannya dikenal dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Arab pada waktu itu. Tentu hal ini menjadi uswah bagi kita selaku umatnya bahwa sifat jujur adalah merupakan salah satu modal yang penting guna menjadi seorang pemimpin. Ketiga, amanah. Dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia melainkan sampai nanti di akhirat. Amanah artinya kepercayaan, maka seseorang yang diberi amanah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Baik, yang keempat adalah adil. Salah satu prinsip dasar yang penting dalam manajemen pendidikan Islam adalah adil. Menurut Abu Dinata, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Berlaku adil sangat dianjurkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi salah satu indikator ketakwaan seseorang. Yang kelima adalah tanggung jawab. Dalam prinsip manajemen pendidikan Islam, tanggung jawab terhadap amanah yang diemban merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun manajemen yang positif. Lepas tangan terhadap tanggung jawab akan melahirkan hasil ketidakpastian program yang ingin dicapai. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan memiliki implikasi-implikasi yang saling terkait membentuk satu kesatuan sistem dalam manajemen pendidikan Islam. Berikut ini penjabarannya. Yang pertama, proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Hal ini menghendaki adanya nilai-nilai Islam dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, terhadap lembaga pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan objek dari manajemen ini yang secara khusus diarahkan untuk menangani lembaga pendidikan Islam dengan segala keunikannya. Kesimpulannya, prinsip-prinsip dasar dari manajemen pendidikan Islam kurang lebihnya ada 5 prinsip. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, jujur, amanah, adil, dan tanggung jawab. Yang apabila setidaknya dari kelima prinsip tersebut dapat dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat yang ada di sekolah, terutama oleh pimpinan sekolah, maka kualitas perkembangan dari sekolah atau lembaga pendidikan tersebut akan berkembang dengan baik. Dan dari prinsip-prinsip di atas sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis.